Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama yakni Erika Nur Amini dengan NIM 2005007 dengan NIM 074 dan NIM 050974070. Dan yang terakhir saya sendiri, Muhammad Ali Syihab, dengan NIM 20050974072. Next. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan mengenai matematika diskrit dengan tema implementasi teori graf untuk membuat aplikasi pencari rute perjalanan dengan program Python yang akan dijelaskan oleh teman saya. Persilahkan. Yang pertama, kajian pustaka. Next. Definisi graf. Graf merupakan kumpulan node atau simpul yang dihubungkan dengan sekumpulan garis atau sisi. Graf dapat digunakan untuk menggambarkan objek-objek diskrit dan hubungannya. Representasi visual dari graf adalah dengan menyatakan objek sebagai node, bulatan atau titik atau vertex, sedangkan hubungan antara objek dinyatakan sebagai garis atau edge. Notasi sebuah graf adalah G sama dengan V, E, di mana G sama dengan graf, kemudian V sama dengan simpul atau vertex, atau node atau titik, misalkan V sama dengan V1, V2, dan seterusnya sampai Vn, kemudian E sama dengan sisi atau edge, misalkan E sama dengan E1, E2, dan seterusnya sampai En. Next. Jenis-jenis graf yang pertama ada graf sederhana. Jadi graf sederhana ini merupakan graf tak berarah yang tidak berisi gelang maupun sisi ganda. Yang kedua ada graf ganda. Graf ganda ini merupakan graf tak berarah yang tidak berisi gelang atau loop. Yang ketiga ada graf semu yang merupakan graf yang boleh berisi gelang atau loop. Dan yang keempat ada graf berarah atau directed graph atau digraf, yang merupakan graf yang pada tiap sisi memiliki arah dan tidak memiliki sisi ganda. Next. Berikut ini perbandingan jenis graf. Yang pertama, untuk jenis graf sederhana, sisinya ini tak berarah, kemudian sisi ganda tidak dibolehkan, gelang atau loop tidak dibolehkan. Yang kedua, untuk graf ganda, sisinya tak berarah, sisi gandanya dibolehkan, dan gelang atau loop-nya tidak dibolehkan. Yang ketiga, ada graf semu, sisinya tak berarah, sisi gandanya dibolehkan, dan gelang atau loop-nya dibolehkan. Yang keempat ada graf berarah, sisinya berarah, sisi gandanya tidak dibolehkan. Kemudian gelang atau loop-nya dibolehkan. Yang kelima ada graf ganda berarah, sisinya berarah, sisi gandanya dibolehkan, gelang loop dibolehkan. Next. Terminologi graf. Yang pertama ada ketetanggaan atau adjacent, yaitu dua buah simpul dikatakan bertetangga bila keduanya terhubung langsung dengan suatu sisi. Yang kedua, bersisian atau insidensi, yaitu untuk sembarang sisi E dikatakan bersisian dengan simpul V1 dan simpul V2 bila E menghubungkan kedua simpul tersebut, dengan kata lain E sama dengan V1, V2. Yang ketiga, simpul terpencil atau isolated vertex, yaitu merupakan simpul yang tidak mempunyai sisi yang bersisian dengannya. Yang keempat, ada derajat atau degree. Derajat suatu simpul yaitu jumlah sisi yang bersisian terhadap simpul tersebut. Misalnya, suatu simpul V memiliki 3 buah sisi yang bersisian dengannya, maka dapat dikatakan simpul tersebut memiliki derajat sebesar 3 atau dinotasikan oleh dV sama dengan 3. Yang terakhir ada lintasan atau path. Pada suatu graf, jalur dari suatu simpul awal V0 ke simpul tujuan VT di dalam suatu graf G adalah barisan sebuah sisi atau lebih
yaitu ada X0, X1, kemudian X1, X2, X2, X3, dan seterusnya sampai Xn-1 dan Xn pada G dengan X0 sama dengan F0 dan Xn sama dengan Vt. Sementara pada jalur yang tidak mendapati pengulangan sisi dapat dinotasikan oleh simpul-simpul yang dilintasi, yaitu X0, X1, X2, X3, dan seterusnya hingga Xn. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Analisa graf, pada proyek ini studi kasus yang kita gunakan adalah peta Jawa Tengah, yaitu bagaimana mencari rute perjalanan dengan menggunakan suatu graf dari sebuah peta, di mana kota sebagai vertex-nya dan jalan protokol sebagai edge-nya. Adapun dalam implementasi aplikasi ke bentuk program perangkat lunak dengan menggunakan bahasa program Python. Nah, di samping ini adalah peta dari Jawa Tengah, dan kemudian di bawahnya adalah graf dari peta Jawa Tengah. Next. Implementasi graf. Di samping ini adalah tampilan source code dari representasi graf dari gambar graf yang sebelumnya telah kita buat dengan menggunakan dictionary Python untuk representasi peta dalam bentuk program. Next. Nah, sedangkan berikut ini merupakan source code dari fungsi pencarian rute atau jalur pada Python. Next. Berikut ini merupakan source code dari settingan interface aplikasi pencarian rute perjalanan dengan program Python. Selanjutnya. Nah, dari source code sebelumnya, apabila program dijalankan, maka akan menghasilkan output program sebagai berikut ini. Untuk output programnya, silakan untuk Darujata. Baik, di sini pertama-tama kita buat representasi dari graf peta Jawa Tengah dalam bentuk dictionary. Dari simpul Brebes ini terdapat 2 derajat, yaitu Tegal dan Selawi. Selanjutnya Tegal memiliki jumlah 3 derajat, yaitu Pemalang, Selawi, dan Brebes, dan seterusnya. Kemudian di sini kita membuat function cari jalan dengan parameter graf, awal, akhir, dan jalur. Selanjutnya jalur adalah jalur plus awal atau kotak awal. Dan di sini jika awal sama dengan akhir, maka akan mengembalikan nilai dari fungsi jalur. Kemudian jika awal tidak ada dalam graf, akan mengembalikan fungsi nilai 0. Selanjutnya di sini semua jalur sama dengan kosong. Kemudian di sini kita membuat perulangan untuk titik di dalam graf awal. Jika titik tidak ada di jalur, maka akan membuat fungsi baru, yaitu jalur-jalur, di mana cari jalan dengan parameter graf, titik, akhir, dan jalur. Lalu kita membuat looping sekali lagi untuk jalur baru di dalam jalur-jalur, di mana semua jalur akan menambahkan jalur baru. Dan di sini fungsi return untuk mengembalikan nilai semua jalur. Nah, di sini untuk start dan finish-nya adalah untuk memasukkan inputan kota asal dan kota tujuan. Dan di sini counter min untuk mengetahui rute tercepat yang akan dilalui, dan counter max adalah untuk mengetahui rute terlama yang dilalui. Dan len data x ini merupakan fungsi untuk mengetahui jumlah rute yang bisa dilalui. Nah, di sini langsung saja kita run programnya. Masukkan kota awal, lalu kota tujuannya Tegal. Nah, di sini akan muncul
jumlah rutenya ada 177. Dengan rute tercepat bisa melalui Brebes langsung ke Tegal, dan rute terlama yaitu Brebes, Slawi, Purwokerto, Cilacap sampai ke Tegal. Mungkin seperti itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang terakhir adalah penutup. Next. Jadi kesimpulannya adalah berdasarkan hasil implementasi dan analisis sistem, maka kami dapat menyimpulkan bahwa A. Jumlah vertex atau kota yang berada di peta Jawa Tengah berjumlah 29. B. Kota Purwokerto adalah kota yang memiliki jumlah EJ paling banyak, yaitu 5. C. Implementasi teori graf untuk aplikasi pencari rute perjalanan dengan Python dapat membantu para pengguna untuk menentukan rute perjalanan dengan lebih mudah dengan pengguna hanya menginputkan kota awal dan kota tujuan. Maka akan menampilkan hasil jumlah rute tercepat, rute terlama, dan daftar rute yang dapat dilewati. Dengan hal tersebut, pengguna dapat memilih jalur mana yang akan dilewati dengan lebih mudah. Nah, sekian presentasi dari kelompok 7. Kami mohon pamit undur diri. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.